Ya, halo selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada, kembali bersama kami di iNews Sore. Di mana pemirsa memang di sini kami tepatnya berada di kawasan Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, di mana memang memasuki hari pertama di masa atau di bulan suci Ramadan. Ini kami memantau, ini sudah terdapat sejumlah penjual ataupun pedagang takjil yang memang di sini sudah tersedia. Tadi berdasarkan pantauan kami, dimulai sekitar pukul 15.00, ini satu persatu para pedagang ini telah datang untuk bisa menyiapkan dagangan mereka untuk bisa diberikan kepada masyarakat atau para jemaah yang nantinya akan membeli takjil di sini. Kalau kita bisa melihat di layar kaca saat ini bahwa terdapat sejumlah takjil yang memang ditawarkan di sini, di mana seperti adanya aneka gorengan, kemudian adanya kue basah dan juga kue kering, serta adanya kolak yang memang menjadi salah satu makanan ataupun takjil yang memang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia ketika berbuka puasa. Dan memang tidak hanya itu, juga terdapat adanya es buah dan juga aneka makanan-makanan lain yang memang nantinya bisa dirasakan atau dinikmati begitu bagi para warga ataupun masyarakat yang tengah melintas ataupun ketika akan melakukan sholat di depan Masjid Agung Sunda Kelapa. Dan memang pemirsa tidak hanya soal takjil atau makanan saja, tapi juga di depan Masjid Agung Sunda Kelapa ini juga terdapat sejumlah perlengkapan ataupun juga busana-busana muslim. Seperti kami melihat adanya busana muslim untuk pria maupun wanita dan juga adanya peci yang juga dijajakan di depan Masjid Agung Sunda Kelapa ini. Nah, memang kalau kami memantau untuk saat ini tepatnya pada pukul 16.30 memang masih belum terlalu ramai ataupun belum terlalu banyak begitu masyarakat ataupun warga yang datang ke sini, karena memang masih cukup lama atau sekitar 1,5 jam lagi untuk waktu berbuka puasa. Namun demikian, tadi kami juga memantau sudah ada sejumlah atau beberapa begitu masyarakat yang sudah membeli takjil di depan Masjid Agung Sunda Kelapa ini. Dan juga untuk arus lalu lintas pemirsa di depan Masjid Agung Sunda Kelapa juga masih terpantau normal, masih terpantau lancar, belum adanya ketersendatan arus lalu lintas di depan Masjid Agung Sunda Kelapa. Dan pemirsa memang tidak hanya di kawasan Masjid Agung Sunda Kelapa saja, namun juga kami akan memantau bagaimana situasi menjelang buka puasa di depan atau di kawasan Bendungan Hilir Jakarta Pusat. Sudah ada rekan kami Nadia Raisa di sana. Ya Nadia, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Kevin dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di kawasan Bendungan Hilir atau Ben Hill, tempat saya berada, dan di sini sudah banyak yang menjajakan dagangan mereka, yaitu takjil. Dan kenapa banyak sekali warga baik yang rumahnya memang berada di sekitar sini ataupun yang jauh bela-belain datang ke sini, dikarenakan di kawasan Ben Hill ini memang banyak sekali aneka ragam takjil yang benar-benar menggugah selera. Ini seperti ada seperti bisa dilihat es buah, dan ini salah satu favorit saya pemirsa kalau mau buka puasa pakai es buah tuh benar-benar enak banget. Selain itu juga ada kue-kue ringan, dan juga ini semakin lengkap dikarenakan untuk Anda yang ingin buka puasa dengan langsung makan berat, dijual juga lauk-lauk di sini. Dan kawasan Ben Hill ini juga sebenarnya tidak hanya menjual takjil setiap bulan Ramadan, tetapi juga pada hari-hari biasa menjual makanan-makanan ringan seperti kue-kue jajan pasar, lalu juga ada siomay, batagor, dan masih banyak lagi, sehingga menambah kelengkapan untuk Anda yang ingin mencari jajanan. Ini benar-benar lengkap sekali di Ben Hill. Dan pemirsa, saya ingin bertanya-tanya dulu nih dengan salah satu pedagang yang ada di sini. Ya Mbak, selamat sore, dengan Mbak siapa? Mbak Nur. Mbak Nur, ini udah berapa lama sih jualan takjil? Oh, setiap tahun sih Kak. Ya. Nah itu biasanya rame tuh dari jam berapa, terus siap-siapnya dari jam berapa sih? Siap-siapnya dari jam 1 Pak. Kalau untuk rame, alhamdulillah dari jam 1 tuh udah mulai rame sampai habis maghrib biasanya. Apa aja sih yang dijual nih sama Mbak Nur untuk takjil tiap bulan puasa? Biasanya aku jual es buah, terus ini es kuwet Bali aku baru buka, baru nyobain. Ini buah mie goreng, risol mayones sama kentang sama tahu. Tiap tahun itu jualannya sama atau ada inovasi yang berbeda nih terus? Ada inovasi yang berbeda, yang ini sih baru
menu baru gitu. Kalau biasanya sih ini aja. Nah kalau mungkin pemirsa mau tahu nih bedanya serut Bali ini sama es buah biasa tuh apa sih? Kalau ini ada lemonnya jadi lebih asam sih Kak. Ada jeruk nipisnya juga gitu. Mungkin lebih seger ya, jadi buat buka puasa langsung minum ini tuh fresh ya. Nah tapi sebenarnya orang-orang kalau kesini biasanya paling banyak tuh nyarinya apa sih Mbak? Biasanya kalau kesini mie bihun sih Kak, dia sama es buahnya gitu. Karena kita dari sirup marjan langsung sih Kak, sama gula asli. Nah terus kebanyakan tuh yang beli ibu-ibu, anak muda atau gimana, orang pulang kantor apa gimana sih? Kalau untuk hari biasa memang kebanyakan orang kantor Kak. Cuman kalau ini banyak dari orang luar daerah juga pada kesini Kak, karena banyak bazarnya cuma hanya di sini. Oke baik, dan pemirsa bisa dilihat sendiri kan di Ben Hill ini banyak sekali jajanannya, pilihannya mulai dari jajanan ringan, jajanan takjil, lalu buat yang mau makan berat pun lauknya juga tersedia di sini. Kembali ke Kevin. Baik, terima kasih Nadia Raisa melaporkan langsung dari Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Nah pemirsa, tadi saya sempat mengatakan bahwa terdapat juga pakaian-pakaian muslim yang dijajakan. Mungkin saya akan mengajak kameramen saya, Sadu Santo, untuk melihat dan menyaksikan kepada Anda pemirsa bahwa di sebelah kanan saya ada penjual atau pedagang yang menjajakan pakaian-pakaian muslim seperti adanya peci, kemudian adanya baju koko, dan juga ada pakaian-pakaian yang lainnya yang mana memang nanti ini bisa ditawarkan atau dijajakan kepada masyarakat di sini. Nah, memang pemirsa, saat ini saya juga akan kembali mencoba mengajak Anda lebih dekat terkait dengan apa saja yang memang makanan-makanan ataupun takjil-takjil yang disediakan di sini. Saya akan langsung bertanya kepada pedagangnya. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu siapa? Meta. Bu Meta, mungkin bisa dijelaskan nih untuk takjil pada sore hari ini, hari pertama di bulan puasa, yang ditawarkan, dijajakan apa aja nih Bu? Kita ada sumsum, ada kolak biasa, cuman kita lebih ke ada kampionnya sih Kak. Kampiun, bubur kampiun khas Padang. Ya, itu aja, ada lupis, jadi makanan-makanan yang ciri khasnya orang Padang sih, kebanyakan. Sampai sore hari ini kira-kira udah banyak belum Bu yang beli tadi Bu? Lumayan sih, udah ada yang ini, untuk hari pertama ya. Bu, ini kan juga cukup berbeda ya Bu kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang pada saat masih ada pandemi. Mungkin apa sih Bu yang mungkin diharapkan dengan kembali sedikit lebih bebas dengan adanya penjual saat ini Bu? Ini kan yang pertama ya setelah 2 tahun kemarin, jadi baru mulai lagi. Saya harap sih lebih masyarakat lebih udah nggak takut gitu loh kalau kita udah bisa bebas, bisa kembali belanja di sini online. Bu, ini kan masih cukup lama ya Bu, sekitar 1 jam lebih untuk bisa banyak masyarakat yang datang untuk berbuka puasa. Tapi cukup Bu untuk stok-stoknya nanti ketika menjelang buka puasa? Insya Allah cukup. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya, sehat selalu. Ya pemirsa, memang tadi merupakan sejumlah makanan maupun juga takjil gitu yang ada di kawasan Masjid Agung Sunda Kelapa, dan juga ada sejumlah pakaian-pakaian muslim yang memang nantinya bisa ditawarkan bagi masyarakat. Dan tentunya bagi Anda pemirsa yang mungkin berada di kawasan Sunda Kelapa, Masjid Agung Sunda Kelapa, dapat bisa mampir dan juga bisa sekalian untuk sholat maghrib di sini, karena memang kapasitas juga cukup besar dan tempat parkirnya juga cukup banyak begitu, jadi tidak mengganggu kekhidmatan dari Anda ketika melaksanakan sholat maghrib. Ya, Anggi, kembali ke Anda di studio. Si Kevin dan juga Nadia yang tadi sudah melaporkan langsung pemirsa dari Bendungan Hilir dan juga tadi dari Masjid Sunda Kelapa. Itu tadi sejumlah makanan takjil dan juga pakaian muslim yang sudah ada di lokasi. Sejumlah ruas jalan di Jakarta saat hari pertama Ramadan ini terlihat sepi. Kemacetan dan juga kepadatan penumpang angkutan umum tidak terlihat. Hari pertama Ramadan, sejumlah ruas jalan di Jakarta terlihat lengang. Kemacetan yang biasanya menghiasi ruas jalan protokol Kamis pagi tidak terlihat. Di sepanjang Jalan Sudirman, Tamrin, intensitas kendaraan lebih sedikit dari hari biasanya, sehingga kendaraan dapat melaju lebih optimal. Namun kondisi ini dikeluhkan oleh pengemudi ojek online, lantaran pendapatan mereka menurun jika kondisi jalan sepi. Ini sih enak, lancar ya. Tapi biasanya nih kalau lancar seperti ini orderan juga agak berkurang.
Nah, kalau istilahnya kalau disuruh milih nih, ya lebih baik agak sedikit macet tapi orderan melimpah gitu. Pengendara ojek online mengaku sepinya kondisi Jakarta saat ini dapat menghemat waktu perjalanan dan bahan bakar minyak, namun juga berakibat sepinya orderan yang masuk. Dari Jakarta, Disti Arifa, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, bagi Anda penikmat makanan pedas dengan daging empuk dan juga segar, ini Anda bisa mencoba sajian olahan pedesan entok, ciri khas Pantura Cirebon, Jawa Barat, di mana masakan pedesan entok ini berkuah dan juga bisa membuat penikmatnya ketagihan. Seperti apa rasa dan pedasnya daging entok? Berikut ini liputannya untuk Anda pemirsa. Dari cara membuatnya saja sudah bikin menggoda. Ya, inilah deretan ratusan itik atau entok yang siap diolah menjadi menu santapan pedesan entok, ciri khas Pantura Cirebon. Rumah makan Mas Nana yang terletak di Jalan Fathaillah, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon ini tak pernah sepi pembeli. Biasanya olahan daging entok alot saat dimakan. Akan tetapi di tempat ini daging entok terasa empuk demi memanjakan lidah para pelanggan. Kalau pedesan di sini tuh rasanya pas ya di lidah, terus juga dagingnya juga kan empuk, banyak juga dagingnya. Beda sih sama yang tempat yang lain. Enakan di sini kalau menurut saya, karena udah terbiasa di sini juga. Mungkin karena dari bumbunya mungkin kayak ada rempah-rempahnya sama ya ciri khasnya juga karena pedesnya itu loh sambelnya. Sesuai namanya, olahan masakan ini terbuat dari daging itik atau entok. Sementara kuahnya yang ekstra pedas ini dari rempah-rempah yang khas tanpa santan. Demi menjaga agar daging terasa empuk atau tidak alot saat dimakan, daging yang sudah dicuci ini disatukan dengan bumbu rempah-rempah seperti cabai, kemiri, bawang putih, merica, dan kunyit, sehingga cita rasa terasa pedas saat dikonsumsi. Tadi yang terutama entok, cabai, gitu. Sama rempah-rempah. Prosesnya direbus, itu yang ditumis terus direbus sampai matang. Kalau itu kan standar. Misalnya ada yang minta pedas, bisa ditambahin sambal. Kalau misalnya pengen nggak pedas juga bisa, yang nggak suka pedas bisa. Uniknya rasa pedas ini tidak hanya terasa di lidah saja, tapi rasa pedas ini juga bisa menghangatkan tubuh. Meski di bulan puasa, kedai ini tetap ramai oleh pemesan pedesan entok untuk berbuka puasa dan sahur. Maka tak heran, kedai milik Mas Nana ini dalam sehari bisa menghabiskan 200 ekor entok. Untuk mencicipi masakan pedesan entok ini, pembeli bisa menikmatinya dengan merogoh kocek mulai dari harga Rp35.000, Rp45.000, hingga Rp55.000. Anda penasaran mencoba menu kuliner pedesan entok untuk berbuka yang satu ini? Dijamin Anda bakal ketagihan untuk datang kembali menikmati kelezatan makanan dengan bumbu rempah-rempah khas. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Masjid megah bernuansa putih dan emas kini ada di Surakarta, Jawa Tengah. Masjid ini merupakan replika dari sebuah masjid di Abu Dhabi yang merupakan pemberian Muhammad bin Zayed Al Nahyan, yaitu Presiden Uni Emirat Arab. Informasi ini juga sekaligus akan hadir untuk mengakhiri kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Tayangan iNews juga dapat Anda saksikan pemirsa di YouTube @official_iNewsTV. Serta jangan lupa untuk subscribe YouTube @official_iNewsTV. Tetap jaga protokol kesehatan, saya Anggi Pasaribu. Terima kasih dan sampai jumpa. Surakarta, yang biasa dijuluki kota batik ini, memiliki bangunan masjid megah tepatnya di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Banjarsari, Jawa Tengah. Masjid ini memiliki 4 menara dan 1 kubah. Tidak hanya takjub, namun bangunan ini juga sejuk. Kolam yang mengelilingi bangunan masjid ini juga menjadi daya tarik tersendiri. Di dalam masjid pun memiliki banyak pilar yang berdiri kokoh dan perpaduan budaya antara arsitektur khas Timur Tengah dengan interior bermotif khas Indonesia. Karpet yang ada di sini merupakan produk lokal dan motifnya merupakan perpaduan batik Solo serta Pekalongan. Tidak hanya karpet, namun marmer dari bangunan ini pun didatangkan langsung dari Italia yang dibentuk dengan motif pola batik. Bangunan masjid seluas 3 hektar ini mampu menampung hingga 10.000 jemaah. Dan menariknya, masjid ini adalah sebuah hadiah.
Arsitektur Islam modern di masjid ini menggambarkan persahabatan antara Uni Emirat Arab dan Indonesia. Ini hibah dari Uni Emirat Arab. Latar belakangnya adalah ini sebagai tanda persahabatan dari dua negara, khususnya dari pimpinan kedua negara yaitu Uni Emirat Arab dan Indonesia. Jadi ada jalinan persahabatan yang sangat erat antara Syekh Muhammad bin Zayed Al Nahyan, yaitu Presiden Uni Emirat Arab, dengan Bapak Presiden Joko Widodo selaku Presiden dari Indonesia. Nah, ini disimbolkan pada sebuah bangunan yang indah. Nah, ini sebagai gambaran bahwa persahabatan itu indah. Bangunan Masjid Syekh Zayed di Solo dibuat mirip dengan Syekh Zayed Grand Mosque yang ada di Abu Dhabi, hanya saja ukurannya lebih kecil. Antusias warga pun tidak terbendung. Banyak warga yang menyempatkan diri untuk ibadah ataupun berwisata religi di masjid ini. Di sini juga tersedia 100 toilet dan tempat wudhu baik di dalam maupun di luar. Masya Allah banget ya, ini bagus banget. Meskipun ini miniatur dari Arab, tapi bisa saja tuh udah kayak di Arab gitu. Ya, betul nggak? Kalau menurut Mbak? Ini beda ya dari masjid sebelumnya yang ada di Solo. Jadi terkagum-kagum sama bangunan. Sejak dibukanya masjid ini, tak sedikit warga yang datang untuk mengabadikan momen di sekitar masjid sekaligus menunggu waktu berbuka puasa. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.